Fadli mencolek es krim dengan sendoknya, lalu mengarahkannya ke mulut Jenny. Tanpa ragu, Jenny membuka mulut dan langsung melahap sesuap demi suap es krim dari tangan Fadli. Enak. Jenny mengangguk semangat, dan hal itu membuat Fadli turut merasa senang. Jika itu bisa membuatmu senang, aku akan berusaha melakukannya untukmu. Apapun itu, katakan saja padaku, ucap Fadli tanpa ragu. Jenny terpana dengan sikap Fadli dan juga kebaikannya yang baru dia sadari saat ini. Sementara itu, dia sama sekali belum bisa membalas semua kebaikan pria itu. Tatapan mereka beradu dan terkunci selama beberapa detik sebelum akhirnya buyar karena tiba-tiba saja ponsel Fadli berdering. Fadli mengambil ponsel dari saku celananya dan langsung menjawab telepon tersebut. "Kamu mau pulang sekarang atau mau kemana dulu habis ini?" tanya Fadli setelah selesai menerima telepon. "Langsung pulang saja. Sepertinya sekarang aku hanya ingin rebahan di rumah," jawab Jenny. "Baiklah." Mereka pun kemudian meninggalkan kafe. Fadli mengantarkan Jenny pulang ke rumahnya yang berada jauh dari pusat kota. Ya, saat ini Jenny ingin sengaja menjauh dari Bimo dan Bella dan konsentrasi dengan kandungannya sambil belajar lagi tentang bisnis mengelola perusahaan. Jenny berencana suatu saat kalau sudah siap, dia akan merebut lagi rumah dan perusahaannya yang telah dikuasai oleh Bimo. "Tante!" Seorang gadis kecil berlari sambil membuka kedua tangannya ke arah Jenny yang baru saja turun dari mobil. Jenny terkejut, tetapi juga senang saat melihat Sheila datang menghampirinya. Jenny membuka tangannya lebar-lebar untuk menangkap tubuh gadis kecil itu. "Tante, aku merindukanmu," ucap Sheila sembari mengalungkan kedua tangannya di leher Jenny. Tak lama kemudian, Nurmi, mamanya Fadli, berjalan mendekati Jenny dan Sheila. Dua wanita berbeda usia yang sama-sama sedang melepas rindu, bagaikan seorang ibu dengan anaknya. "Kapan mama datang?" tanya Fadli sembari mencium tangan sang mama dengan lembut. "Kami baru saja sampai," sahut mama Fadli. Jenny melepaskan pelukan Sheila dan berdiri tegap menghadap ke arah Nurmi. Dia tersenyum, lantas langsung mencium punggung tangan wanita paruh baya itu dengan lembut. "Tante, apa kabar?" sapa Jenny. "Tante baik, kamu gimana?" Nurmi balik bertanya setelah menjawab sapaan Jenny. Setelah itu pandangannya turun beralih melihat perut Jenny yang mulai membuncit. "Bagaimana dengan kandungan kamu?" tanya Nurmi. Ini pertama kalinya Nurmi berkunjung untuk menjenguk Jenny. Ya, wanita paruh baya itu sangat setuju saat Fadli meminta izin untuk menempati rumah kosong miliknya yang satu ini untuk Jenny. Nurmi sama sekali tidak keberatan untuk membantu anaknya melakukan kebaikan, terutama untuk wanita yang dicintai putra semata wayangnya itu. "Aku dan calon bayiku baik-baik saja, Tante," sahut Jenny jujur sembari melirik Fadli. "Syukurlah," sahut Nurmi sembari tersenyum ramah. "Tante, apa benar di dalam perut Tante sekarang ada dedek bayinya?" tanya Sheila polos. Gadis kecil itu mengusap perut buncit Jenny dengan lembut dan hati-hati. "Geli Tante, baru saja perut Tante bergerak-gerak," ungkap Sheila dengan polosnya. Jenny tertawa kecil, merasa gemas kepada gadis kecil itu. Refleks dia langsung mencubit pelan hidung Sheila.
Itu artinya dedek bayi yang ada di dalam perut tante sedang menyapamu. Dia menyukai kakak sepertimu, ucap Jenny. Fadli yang sedang membereskan belanjaannya di dapur tersenyum-senyum sendiri mendengar percakapan mereka. Nurmi ikut tersenyum melihat putranya bahagia karena Jenny. Dia tahu bagaimana perasaan Fadli terhadap Jenny. Jangan dilihatin terus seperti itu, ucap Nurmi kepada Fadli. Fadli menoleh dan tersenyum malu-malu karena ketahuan sedang memandangi wanita idamannya. Kalau suka, langsung nikahi saja, ucap Nurmi lagi. Mama ngomong apa sih? Ngaco. Fadli menyangkal perkataan sang mama. Wajahnya terlihat memerah karena malu. Mama serius loh. Mama akan merestui hubungan kalian, ucap Nurmi. Fadli tersenyum menanggapi perkataan sang mama. Dia senang karena dia mendapat dukungan. Hanya saja saat ini belum waktunya bagi Fadli untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jenny. Jenny baru saja bercerai, Ma. Pasti dia masih shock dengan semua ini, ungkap Fadli sembari menatap wajah sang mama. Tapi aku sangat berterima kasih karena mama mau mendukungku dan merestui cintaku, ucap Fadli serius. Nurmi tersenyum. Asal kamu bahagia, mama juga akan ikut bahagia, ucapnya. Fadli merasa sangat terharu. Dia langsung memeluk tubuh wanita paruh baya itu dengan erat. Aku menyayangimu, Ma, ungkap Fadli serius dan tulus. Aura kebahagiaan terus berlanjut di rumah itu hingga malam datang. Mereka layaknya sudah seperti satu keluarga yang hidup harmonis. Kamu lagi apa? Tanya Nurmi kepada Fadli di dapur. Aku membuat susu untuk Jenny. Sepertinya dia lupa belum meminumnya, jawab Fadli tenang. Seperti layaknya seorang suami, Fadli begitu telaten memperhatikan kondisi Jenny dan bayi dalam kandungannya. Nurmi menyadari betapa besar cinta Fadli untuk Jenny yang bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana perasaan wanita itu terhadap putranya. Fadli mau ke atas dulu, mau kasih susu ini kepada Jenny, pamit Fadli yang hanya dibalas dengan anggukan ringan oleh Nurmi. Fadli langsung pergi menaiki anak tangga menuju ke kamar Jenny. Dia mengetuk pintu perlahan untuk memanggil pemilik kamar agar segera keluar. Ada apa? Tanya Jenny yang nampak masih segar, belum ada tanda-tanda mengantuk. Kau pasti lupa belum meminum susu ini, makanya aku membuatkannya untukmu, saut Fadli sembari memberikan gelas berisi susu kepada Jenny. Ah ya, makasih. Aku baru saja akan turun untuk membuatnya. Jenny menerima gelas berisi susu itu dengan senang hati. Diminum dulu mumpung masih hangat, ucap Fadli beberapa saat kemudian. Jenny segera menyeruput susunya secara perlahan. Suasananya menjadi hening. Fadli bingung harus membahas apa lagi untuk mencairkan suasana. Bukankah besok kamu harus bangun pagi-pagi? Kenapa tidak istirahat saja sekarang? Ujar Jenny memecah keheningan. Iya, sebentar lagi, jawab Fadli tenang. Fadli menatap ke arah perut Jenny yang sudah terlihat menonjol. Tangan Fadli terulur mengusapnya dengan lembut. Hai jagoannya Mama Jenny, sedang apa di dalam sini? Ucap Fadli. Sudah malam, sekarang ajak mamamu untuk tidur. Kasihan dia, pasti sangat lelah setelah melewati hari yang tak mudah, ucap Fadli lagi kepada bayi di perut Jenny. Namun matanya sembari melirik ke arah ibu si bayi yang juga sedang menatapnya. Habiskan minumnya, lalu segeralah tidur, ucap Fadli kemudian. Aku akan menghabiskannya. Terima kasih atas semuanya,
ucap Jenny tulus. Fadli membalikkan tubuhnya bermaksud untuk pergi. Namun, niatnya tertahan saat mendengar pintu itu kembali dibuka oleh pemiliknya. "Fadli," panggil Jenny. "Kenapa? Apa kau menginginkan sesuatu? Katakan saja, aku akan membelikannya untukmu," ucap Fadli serius. Jenny menggigit pelan bibir bawahnya sembari menatap Fadli dengan sorot yang sulit dimengerti. "Maukah kamu menemaniku sebentar?" Fadli terkejut mendengarnya, membuat Jenny langsung menggelengkan kepala untuk mencegah pikiran aneh yang mungkin terlintas di kepala Fadli sekarang. "Maksudku bukan menemani seperti itu," aku Jenny. "Aku mengerti maksudmu dan aku bersedia melakukannya," Fadli menjawab tanpa menunggu Jenny menyelesaikan ucapannya.